Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulistiana dari program studi D3 Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Saya di sini akan mempresentasikan tentang resusitasi bayi baru lahir dengan dosen pengampu yaitu Ibu Sri Susilawati. Nah, di sini Ibu kasih kasus dengan kasus yaitu seorang bayi baru lahir di TPMB tidak menangis, kulit kebiruan, dan nafas mengap-mengap. Untuk tugas yang pertamanya yaitu apakah tindakan selanjutnya yang harus dilakukan bidan pada klien tersebut. Untuk tindakan yang pertama yang harus bidan lakukan yaitu melakukan pertolongan pertama pada bayi baru lahir tersebut. Sudah didiagnosa bahwa nafasnya terganggu, yaitu bisa dilakukan resusitasi yaitu dengan beberapa langkah-langkah yang tepat dan benar untuk bayi baru lahir. Nah, untuk tugas yang keduanya yaitu tentukan kebutuhan bidan dalam melakukan tindakan tersebut. Nah, tadi kan sudah akan dilakukan resusitasi pada bayi baru lahir. Dibutuhkan beberapa peralatan yang harus ada. Yang pertama yaitu terkait respirasi alat yang dibutuhkan. Yang pertama stetoskop, yang kedua ledis dan monitor koordinaspirasi, yang ketiga pulse oximetri, yang selanjutnya yaitu sungkup wajah dengan berbagai ukuran yang cukup ukuran untuk bayi tersebut, yang selanjutnya itu manometer, yang selanjutnya alat ventilasi tekanan positif dan pipa yang disambungkan dengan sambungan oksigen serta blender oksigen. Yang selanjutnya itu pipa endotrakeal atau ETT dengan ukuran 2,5, 3 dan 3,5. Dan yang selanjutnya laringoskop dengan ukuran 0,1 dan 0,0 disertai dengan lampu dan baterai cadangannya. Selanjutnya yaitu detektor karbodioksida atau kapnograf. Dan yang selanjutnya stilet untuk ETT. Dan yang terakhir yaitu laryngeal mass airway atau LMA ukurannya 1. Nah, untuk yang selanjutnya itu peralatan suction yang dibutuhkan untuk membuka jalan nafas. Yang pertama ada balon penghisap, yang kedua suction mekanik dengan tekanan 80-100 mmHg, yang selanjutnya itu kateter suction ukuran 10F dan 12F, yang selanjutnya itu pipa suction dan wadah atau kanister, yang selanjutnya itu pipa nasogastrik ukuran 8F, dan selanjutnya itu aspirator mekonium, dan yang terakhir yaitu semprit dengan ujung kateter 20 cc. Nah, ada juga peralatan terkait pemberian cairan. Peralatan yang dibutuhkan untuk resusitasi bayi baru lahir terkait pemberiannya yaitu yang pertama kateter ukuran 22G dan 24G, yang selanjutnya yaitu plester dan kasa, dan yang selanjutnya yaitu dextrose 10% dalam air, yang selanjutnya itu konektor T, yang terakhir yaitu semprit dengan berbagai variasi ukuran 1-20 cc. Dan peralatan yang selanjutnya yaitu ada pemberian epinefrin atau cairan injeksi epinefrin dengan perbandingan 1:10.000 atau 0,1 mg per ml. Peralatan yang dibutuhkan adalah kateter umbilikal ukuran 2,5F dan 5F. Yang selanjutnya itu chest tube ukuran 10F. Yang selanjutnya itu peralatan steril seperti sarung tangan, scalpel, hemostat, dan forceps. Yang selanjutnya yaitu penghangat bayi atau radian warmer, dan yang terakhir yaitu selimut hangat. Nah, kita kan tadi sudah membahas ya 2 tugas dengan 1 kasus bagaimana tindakan yang pertama dilakukan oleh bidan, yang kedua itu peralatan yang dibutuhkan oleh bidan dalam melakukan tindakan tersebut. Nah, sekarang kita bahas terlebih dahulu ya, apa sih resusitasi bayi baru lahir itu? Untuk pengertiannya sendiri yaitu resusitasi adalah bantuan yang diberikan setelah bayi baru lahir agar ia bisa bernafas. Biasanya dilakukan setelah tali pusat dipotong. Tujuannya yaitu mencegah angka kematian dan kesakitan bayi terkait cedera otak, jantung, dan ginjal. Nah, ada juga penyebab mengapa kondisi yang membuat bayi harus membutuhkan resusitasi, yaitu yang pertama bayi lahir prematur, yang kedua ibu mengalami preeklamsia, yang ketiga yaitu ketuban pecah dini atau KPD, yang keempat yaitu cairan amnion yang tidak bening, yang kelima yaitu lahir setelah persalinan yang lama, yang keenam yaitu lahir dari ibu yang selama persalinannya itu menggunakan obat penenang. Nah, ada juga 4 penilaian yang mana resusitasi pada bayi harus dilakukan. Yang pertama yaitu apakah bayi lahir cukup bulan. Yang kedua yaitu apakah cairan ketuban bersih dan jauh dari infeksi. Yang ketiga yaitu apakah bayi bernapas atau menangis sesaat setelah lahir. Yang keempat yaitu apakah bayi memiliki
kerja otot yang baik. Nah, untuk teknik resusitasi pada bayi baru lahir, yang pertama yaitu untuk langkah awalnya yaitu kita harus bisa mempertahankan suhu tubuh bayi berada dalam rentan 36 sampai 37,5 derajat Celcius. Nah, yang selanjutnya yaitu memposisikan bayi yaitu dengan posisi sniffing dengan memfleksikan leher dan posisi ekstensi pada servikal atas dengan bantal di bawah leher. Langkah selanjutnya yaitu membersihkan sekret, di mana pembersihan sekret ini dilakukan bila jalan napas diduga mengalami sumbatan atau terdapat indikasi penggunaan ventilasi tekanan positif atau VTP. Nah, yang selanjutnya yaitu mengeringkan bayi baru lahir dengan menggunakan handuk yang sebelumnya sudah dihangatkan dan hanya dilakukan pada neonatus aterem. Pada kondisi bayi prematur, proses tidak perlu dilakukan dan neonatus biasanya langsung dibungkus dengan menggunakan plastik. Nah, yang selanjutnya yaitu menstimulus bayi untuk bernapas dengan cara seperti mengusap bagian punggung atau menyentil bagian telapak kaki bayi baru lahir. Yang selanjutnya itu ventilasi, di mana ini adalah salah satu tindakan resusitasi yang bertujuan untuk memasukkan udara ke paru-paru bayi. Tindakan ventilasi dilakukan dengan cara memasang sungkup atau masker oksigen dengan ukuran yang sesuai dengan wajah bayi dan menutupi dagu, mulut, dan hidung bayi. Jika dada bayi naik setelah dilakukan 2-3 kali ventilasi, artinya tekanan ventilasi mungkin cukup diberikan pada bayi dan akan memberikan ventilasi 40 kali per menit sampai bayi menangis atau bernapas. Jika dada bayi tidak naik, mungkin ada masalah seperti yang pertama yaitu saluran napas bayi tersumbat, yang kedua pemasangan sungkup tidak benar, yang ketiga itu tekanan kurang kuat, dan yang terakhir yaitu posisi bayi tidak benar. Selanjutnya yaitu kompresi dada, di mana diindikasikan bayi berlahir yang memiliki denyut jantung di bawah 60 kali per menit. Meskipun sudah diberikan VTP yang adekuat melalui intubasi. Ada dua teknik, yaitu dengan satu teknik 2 ibu jari dan yang kedua yaitu dengan 2 jari. Di mana dua teknik ibu jari menggunakan 2 ibu jari untuk melakukan kompresi dan jari lainnya mengelilingi dada dan punggung bayi disokong. Dan untuk teknik 2 jari menggunakan 2 jari dan 3 untuk konferensi, sedangkan tangan lain digunakan untuk menyokong punggung. Kompresi dilakukan pada sepertiga bawah tulang sternum, kedalaman sekitar sepertiga diameter anterosposterior dada. Kompresi dilakukan dengan rasio kompresi banding ventilasi 3:1 dengan kecepatan 90 kompresi dan 30 napas dalam 1 menit. Evaluasi denyut jantung dilakukan setelah 60 detik dengan rekomendasi penilaian menggunakan EKG. Kompresi dihentikan apabila denyut jantung lebih dari 60 kali per menit. Nah, untuk langkah yang terakhir yaitu penggunaan epinefrin atau NaCl sebesar 0,9%, di mana pemberian epinefrin ini jika masih tetap kurang dari 60 kali per menit denyut jantungnya. Pemberian epinefrin ini juga 1:10.000 dapat diberikan secara intravenous sebesar 0,01 sampai 0,03 mg per kg BB atau 0,1 sampai 0,3 ml. Jika terdapat kesulitan dalam pemberian melalui akses pembuluh darah, maka bisa dilakukan melalui ETT sebesar 0,05 sampai 0,1 mg per kg BB. Pemberian epinefrin perlu diikuti dengan 5 napas cepat agar obat tidak menumpuk di ETT dan diserap di paru-paru. Nah, untuk cairan NaCl 0,9% dapat diberikan untuk mengekspansi volume cairan selama resusitasi yang diharapkan dapat meningkatkan preload sehingga menstimulasi jantung bayi baru lahir. Jumlah cairan yang dianjurkan adalah sebanyak 10 ml per kg BB diberikan secara intravenous selama 5-10 menit. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari presentasi dan tugas yang sudah dikasih oleh Ibu Sri Silawati selaku dosen pengampunya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.